Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimina wal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'takifuna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Washkuru ni'matal imani wal istiqlali wal hurriyah. Qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa adalah jembatan bagi kita untuk menggapai ridha dan kemuliaan di sisinya, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kemarin kita bersama-sama memperingati dan merayakan hari besar Islam, Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Pada hari ini kita menyongsong peringatan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan nikmat yang sungguh luar biasa dari Allah yang harus kita syukuri. Coba kita bayangkan, seandainya negara yang besar ini dalam keadaan terjajah, apakah kita masih bisa tidur dengan nyenyak? Apakah kita masih bisa beribadah dengan tenang? Apakah kita masih bisa bekerja, belajar, dan mengenyam pendidikan tanpa rasa khawatir akan adanya tembakan? Oleh karena itu, sikap kita terhadap kenikmatan kemerdekaan bangsa ini yaitu dengan menjaga keutuhannya. Di antara sikap menjaga keutuhan NKRI yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai jasa para pahlawan, menghormati perbedaan, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, dan taat terhadap peraturan atau hukum juga agama. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tatkala nilai-nilai tersebut tidak kita kedepankan, maka yang terjadi adalah perpecahan bangsa karena perbedaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menjadikan perbedaan itu. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di dalam ayat tersebut terdapat prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Karena tujuan Allah menciptakan perbedaan suku dan bangsa tersebut adalah untuk saling mengenal. Jika sudah saling mengenal, tentu tidak akan timbul perpecahan dan kemudian bisa saling bersatu. Meski demikian, dalam setiap keberagaman di Indonesia tentunya tidak dapat lepas dari gesekan-gesekan sosial, politik maupun agama. Faktor pemicunya bisa saja muncul dari pemahaman keagamaan yang radikal, doktrin agama yang menyesatkan, ambisi kekuasaan, kesenjangan ekonomi, maupun kepentingan politik dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan yaitu dengan menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air. Para pejuang, para pahlawan, dan para ulama pendahulu-pendahulu kita juga mempunyai jiwa nasionalisme yang kuat. Terbukti dengan adanya fatwa jihad yang diprakarsai oleh salah seorang tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pada tanggal 22 Oktober 1945, yaitu wajib hukumnya untuk melawan Belanda dan sekutu yang ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia, yang di kemudian hari kita kenal sebagai resolusi jihad, dan hingga saat ini tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk mencintai tanah air atau negeri kita. Nabi Ibrahim disebutkan di dalam Al-Quran berdoa kepada Allah untuk memberkahi negeri yang didiaminya. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Doa Nabi Ibrahim tersebut sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah atau negeri yang beliau tempati. Nabi Ibrahim senantiasa mencintai negeri yang didiaminya. Sebab jika negerinya rusak, penduduknya pasti akan menderita. Juga terdapat di dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengungkapkan kecintaannya kepada negeri yang beliau tempati, yaitu Makkah dan Madinah. Ketika beliau pertama kali sampai di Madinah, beliau berdoa, Allahumma habbib ilainal Madinah kahubbina Makkata au ashadda. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Makkah, atau melebihi cinta kami pada Makkah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka dari itu kita harus tanggung jawab bersama menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air kita, supaya negeri ini diberikan ketentraman, kedamaian, dan keutuhan dalam bingkai kemerdekaan. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada kesempatan yang mulia ini. Marilah bersama-sama kita berdoa untuk para pejuang dan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, serta untuk keselamatan bangsa dan negara ini. Allahumma ya Rabbana, ribuan nyawa pejuang dan pahlawan telah gugur di medan perjuangan dalam menegakkan kehormatan dan kedaulatan bangsa ini, sehingga bangsa ini mencapai kemerdekaan dalam bingkai negara kesatuan. Oleh karena itu ya Allah, berilah tempat yang termulia bagi pejuang-pejuang negeri ini.
Ya Allah, ya Jabbar, ya Qahar, masih jauh perjalanan sejarah bangsa kami. Karenanya, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari mara bahaya, fitnah antar suku, agama, ras, dan antar golongan yang dapat memecah belah kesatuan bangsa. Jauhkan bangsa kami, ya Allah, dari faham radikal, dari faham liberal, faham komunis, faham kapitalis, dan faham-faham yang merusak kedamaian dan keutuhan bangsa kami, ya Allah. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun bangsa dan negara kami agar menjadi bangsa yang beriman, bangsa yang bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi, aman, damai, sentosa, yang selalu berada dalam bimbingan, maghfirah, dan ridhamu, ya Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.